Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oliver Rasbilah Afkari dengan NIM 241080 245. Ingin memenuhi tugas UAS matkul peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Mahfud Asy'ari. Sini saya akan menjelaskan tentang perang salib. Di sejarah awalnya, perang salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, dari 1096 sampai 1291 Masehi. Akumulasi reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di Baitul Maqdis yang dikuasai Islam. Nah, disebut perang salib itu karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan membebaskan Baitul Maqdis dari tangan umat Islam. Nah, penyebab utamanya itu ada dari faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Dari faktor agama, nah, semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Pendeta Kristen Veter Amin mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukan masalah itu kepada Paus Urbanus II dan mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Paus Urbanus II dalam Kongres Para Bangsawan maupun Rakyat Jelata di Clermont, Prancis pada tahun 1095 mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati, maka dia mati suci. Ada faktor politik. Nah, faktor politik itu kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah pendudukan dinasti Saljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena dia janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Terus pada waktu itu Paus memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap raja-raja yang berada di wilayah kekuasaannya. Paus dapat menjatuhkan sanksi kepada siapa saja raja yang membangkang dengan perintah Paus untuk mencopot pengakuannya sebagai raja. Dalam umat Islam, dinasti Saljuk di Asia Kecil pecah. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Dinasti Umayyad di Spanyol goyah. Terjadinya pertentangan segitiga antara dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayyad di Spanyol, dan dinasti Fatimiyah di Mesir, karena masing-masing memproklamirkan dirinya sebagai khalifah. Terus faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan sedang dilanda keterpurukan, krisis pangan, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Ketika ada seruan perang salib, dijanjikan kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan. Paus menjanjikan akan menghapuskan segala jenis beban kewajiban yang harus mereka bayarkan kepada para pejabat kerajaan. Tahap pertama pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam dua gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak punya pengalaman perang. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer. Disiplin, mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Terus Perang Salib I. Pidato Paus di Kongres pertama di Clermont, Prancis tahun 1095 Masehi sebagai tanggapan atas permintaan pendeta Peter Amin dan berhasil mengobarkan
Semangat Perang Suci. Pasukan perang salib pertama ini berjumlah lebih kurang 200.000 orang. Pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Terus ada Perang Salib 2. Pasukan Godfrey menduduki Palestina pada tanggal 7 Juni 1099, melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang 1 minggu terhadap umat Islam tanpa membeda-bedakan laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, serta orang tua dan orang muda. Menghanguskan bangunan-bangunan umat Islam di Yerusalem. Terus sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan Kristen tuh lebih dahulu merebut Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Arruha. Selain itu Tripoli, Syria, dan Acre. Berdirilah beberapa kerajaan Latin di Kristen Timur. Ada kerajaan Yerusalem dengan rajanya Godfrey, kerajaan Edessa dengan rajanya Baldeon, kerajaan Tripoli dengan rajanya Raymond, kerajaan Antioquia dengan rajanya Bohemond. Tahap kedua, tahun 1144 sampai 1193. Disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Kristen, sehingga Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, dan Salahuddin Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai orang Kristen. Imaduddin Zaki. Nah, di bawah komando Imaduddin Zanki, gubernur Mosul, kaum muslimin itu bergerak maju membendung serangan pasukan salib sampai mereka berhasil kembali merebut Aleppo dan Edessa dari tangan orang Kristen pada tahun 1144 Masehi. Terus Nuruddin Zaki. Nuruddin Zaki itu putra Imaduddin Zaki, berhasil membebaskan Damaskus atau Syam pada tahun 1147 Masehi, Antioquia tahun 1149, dan Mesir pada tahun 1169. Terus Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1175 berhasil mendirikan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir di atas reruntuhan dinasti Fatimiyah. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 setelah dikuasai oleh orang Kristen selama 88 tahun. Tahun 1189 menghadapi ekspedisi militer pasukan salib ketiga yang dipimpin oleh raja-raja Eropa yang besar, yaitu Frederick I, Kaisar Jerman dan Barbarossa, Richard I, Raja Inggris, dan Philip II, Raja Prancis. Terus pasukan salib kali ketiga tidak berhasil merebut Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin. Demikian juga kota-kota lainnya seperti Aleppo, Edessa, Syria, Antioquia, dan Mesir, dan hanya berhasil merebut kota Akka saja. Perjanjian Raja Inggris Richard dan Saladin Ayyubi untuk mengakhiri perang pada tanggal 2 November 1192 yang disebut dengan Perjanjian Sulh al-Ramlah. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa orang-orang Kristen yang pergi berziarah ke Baitul Maqdis tidak akan diganggu. Nah, terus tahap ketiga dikenal dengan periode kehancuran pasukan perang salib atau periode perang saudara kastil. Perang salib berakhir di tahun ini pada tahun 1193 sampai 1251. Palestina direbut pasukan salib. Tentara salib dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II pada tahun 1219 berhasil menduduki Dimyat dan membuat perjanjian dengan Raja Mesir Al-Malik Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah untuk membebaskan Palestina. Perang salib berakhir. Palestina direbut kembali pada tahun 1247 masa pemerintahan Malik Al-Saleh. Ketika dinasti Ayyubiyah berakhir di Mesir dan dikuasai oleh kaum Mamalik, mereka berhasil merebut kota Akka dari tangan orang Kristen pada tahun 1251. Semua kota yang pernah direbut oleh pasukan salib kini telah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin menjadi tanda perang salib berakhir. Nah, pengaruh terhadap Eropa. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib, namun mereka berkenalan dengan peradaban Islam yang sudah maju.
mengalihkan berbagai disiplin ilmu yang saat itu berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudahnya. Mungkin sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.